Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikra Medical Podcast. Semoga dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Kembali lagi di Ikra Medical Podcast bersama saya Sofia. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan insya Allah inspirasional. Dengan tema hari ini cocok sekali untuk tenaga medis muda, dokter umum, kedokteran, dan insan kesehatan yang ingin berwirausaha. Hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Joni Sulistyo. Beliau adalah founder Yayasan Rumah Ketupat Grati dan saat ini juga konsultan pelatihan caregiver di Pajaran Mitra Education Center. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, selamat pagi Dr. Sofia. Baik, apa kabar dok? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang boleh diceritakan mungkin untuk kesibukannya saat ini, aktivitasnya seperti apa dok? Ada 3 aktivitas utama saya untuk saat ini. Yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan pelatihan caregiver di Parameter atau Pajajaran Mitra Education Center. Yang kedua, saya menjadi founder sebuah yayasan ketupat, Rumah Ketupat Grati yang menaungi para penderita kusta. Tujuannya lebih kepada men-sustain livelihood mereka. Dan yang ketiga adalah pekerjaan menjadi inseminator sapi. Itu dikerjakan di daerah Lembang. Jadi sapi-sapi betina yang membutuhkan sebuah perkawinan digunakan perkawinan dengan cara inseminasi buatan. Itu 3 kegiatan saya utama saya seperti itu. Oke, Masya Allah. Jadi memang cukup unik bagi saya pribadi ya mendengar dari pengalaman dan juga kiprah dokter selama ini. Mungkin berbeda dari yang selama ini saya lihat gitu ya sebagai dokter masih di bagian klinis gitu. Oke, jadi terima kasih atas kehadirannya dokter pada hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini temanya adalah tentang Medipreneur dari Nurani ke Solusi. Dan mungkin istilah Medipreneur ini kan belakangan ini sering dibicarakan ya dok ya. Jadi medical entrepreneur mungkin ya. Yeah. Nah, sebenarnya apa dok yang kalau dari pandangan dokter sendiri apa yang dimaksud dari Medipreneur ini dok? Yang pertama, dia harus dokter, tapi dia mau atau bersedia melakukan sesuatu beyond medical practice. Sesimpel itu. Nah, apa saja sesuatu beyond medical practice, apapun yang terjadi di masyarakat, dia harus bisa lakukan. Menurut saya, Medipreneur kira-kira seperti begitu. Jadi dari seorang dokter dia menjadi kepala klinik, jadi seorang dokter dia menjadi pejabat struktural di sebuah organisasi pemerintah, atau dia dari seorang dokter menjadi pejabat di sebuah korporasi gitu. Atau dari seorang dokter dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sosial, kayak seperti sekarang saya lakukan. Mengayomi para penderita kusta gitu misalnya. Jadi apapun beyond medical practice buat saya itu adalah sebuah entrepreneurship. Dan ini dok, dan mengcover kebutuhan masyarakat seperti itu tadi yang sudah disampaikan. Selama dia masih bisa eksis untuk mengayomi keperluan masyarakat, that's fine. Tapi kadang-kadang juga ada fungsi-fungsi lain yang bukan untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk kepentingan konservasi. Boleh dong. Ya. Jadi dokter mencoba membuat sebuah fermentasi, katakanlah fermentasi protein untuk menjadi amino acid fertilizer misalnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jangan sampai dunia ini menjadi terlalu banyak dengan polusi misalnya. Jadi dia ngumpulin lah produk-produk ikan, limbah ikan gitu. Kan mengurangi bau gitu. Nah, ini kan berfungsi dia. Pengetahuan yang dipakai apa? Ya pengetahuan waktu dia selama jadi dokter kan. Betul.
Sekolah dokter maksudnya. Ya. Oke. Jadi itu unik sekali ya menurut saya bisa mengeksplor banyak field tentunya. Nah, kalau dari pengalaman dan kiprah dari Dokter Joni sendiri, mungkin boleh diceritakan dok awal mula dokter terjun menjadi seorang medipreneur itu seperti apa? Apa dorongannya? Apakah itu nurani, peluang ataupun panggilan hidup gitu dok? Lulus dokter, saya tetap menjadi seorang dokter. Waktu itu tugas saya di puskesmas. Ada program pemerintah namanya instruksi presiden. Saya harus pergi melakukan pelayanan di pemerintahan di puskesmas. Gitu. Nah, di sana saya semangat lah sebagai dokter muda, cita-citanya pengen nanti jadi dokter bedah. Gitu. Tetapi selama saya di puskesmas, waktu saya habis hanya untuk melakukan eh, kegiatan rapat koordinasi. Di situ saya belajar, oh ternyata kalau saya jadi dokter praktek, waktu saya akan habis. Tapi kalau saya melakukan meeting terus, saya jadi nggak praktek gitu. Nah, cuma saya ngelihat ada opportunity. Kalau saya melakukan kegiatan-kegiatan meeting koordinasi untuk upaya misalnya vaksinasi pencegahan gitu, saya mulai sadar saya bisa mencegah lebih banyak orang untuk tidak datang jatuh sakit. Nah, itu yang saya pikirkan. Saya melihat peluang untuk melakukan sesuatu lebih daripada sekedar dokter praktek. Nah, dalam perjalanannya, saya teringat kepada sepotong doa. Doa itu ada di dalam doa Bapa kami. Potongannya itu berilah kami rezeki. Saya tambahin, mungkinkah berilah kami rezeki yang bukan dari kesakitan orang. Nah, mungkin disitulah awal dari ketertarikan praktek medis saya untuk masuk ke dunia sosial. Karena dunia sosial pada waktu itu seringkali dipersif sebagai non-profit, padahal saya perlu hidup, saya perlu dapat uang, ya saya mesti mencari cara, gimana ya caranya supaya saya mengayomi sosial dengan pengetahuan medis saya, tapi saya masih bisa dapat uang. Nah, saya melihat peluang orang yang bisa ngasih pendapatan kepada saya kalau saya menjalani kegiatan kesehatan masyarakat misalnya, yang pada waktu itu muncul dalam benak saya adalah korporasi. Kalau pemerintah kecil lah gitu ya, korporasi. Nah, cuman barangkali orientasinya berbeda. Kalau dunia korporasi yang dicari kan produktivitas. Pendekatan kesehatannya berarti harus preventif promotif, bukan kuratif. Mungkin itu kisah perjalanan sampai kemudian saya jadi, oh medipreneur tuh kayak begini. Tapi sampai dengan sekarang saya bukan investor. Saya cuma melihat opportunity bahwa saya bisa melakukan sesuatu di luar dari praktis. Oke, baik dok. Tadi kan berarti mulai dari melihat ada kesulitan, kemudian jadi peluang, lalu mengingat doa bahwa rezeki itu jangan dari kesakitan orang lain tentunya. Nah, kira-kira dalam perjalanannya apa tantangan terbesar ketika seorang dokter itu beralih peran dari misalnya lapangan klinis ke pelaku usaha, walaupun tadi tidak menghilangkan kemampuan sebagai dokternya, dok. Ya, saya berpikir bahwa kalau saya sekolah dokter kan cita-citanya saya menjadi praktisi, pengen ngobatin orang. Gitu ya. Nah, cuman sekolah yang begitu lama itu seringkali menyebabkan dokter terpola cara berpikirnya untuk menjadi seorang dewa. Nah, kalau dia jadi dewa, di depan konsumen itu seringkali nggak boleh di-challenge. Kalau dokter sudah ngeresepin obat, lalu kemudian konsumennya nanya, dok saya dikasih obat apa? Nanti dokternya bisa bilang, kamu ini mau sembuh atau nggak, ikutin aja apa kata resep saya. Itu tantangan buat seorang dokter kalau dia mau eksis di masyarakat. Yang kedua, karena dia dididik bertahun-tahun untuk menjadi penyelamat
nyawa seseorang, itu di dalam benaknya udah dibilang atau dididiknya, lu tuh nggak boleh bikin salah. Jadi saya ngelihat itu challenge terbesar buat kami-kami, mulai dari dunia pendidikan. Pertama, dia jadi dewa. Kedua, nggak boleh salah. Karena dia nggak boleh salah, maka seringkali dokter-dokter itu cara dia mempertontonkan perilakunya kepada masyarakat tidak mau menanggung risiko. Semua akan ditarik ke SOP. Bahwa SOP-nya itu sudah tidak lagi relevan dengan kekinian, ya pokoknya saya resikonya saya nggak mau nanggung resiko karena SOP-nya begini. Gitu. Terus terang saya nggak tahu cara solusinya untuk ini. Tapi saya ngelihat itu adalah sebuah challenge ya. Kalau mau dicari kira-kira idealnya gimana gitu, ya memang dibutuhkan sebuah jam terbang untuk bisa menjadi orang yang berani memutuskan, sekaligus juga dengan penuh pertimbangan. Ini harus balance nih. Kalau dia terlalu berani memutuskan jadi sembrono, kalau dia terlalu mempertimbangkan, nggak ngerjain apa-apa. Karena terus jadi pertimbangkan, takut risiko dan seterusnya. So, mungkin antara tantangan dengan sedikit enlightenment untuk bisa keluar dari tantangan itu, salah satunya adalah membalance antara membuat keputusan sama menimbang. Baik, ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya ya. Tadi kan membicarakan dengan balance, mungkin yang bisa dilakukan secara praktisnya gitu untuk menyeimbangkan idealisme pelayanan kesehatan dan juga realita di bisnis dan manajemen itu bagaimana, Dok? Saya selalu berusaha untuk mencari rujukannya itu fakta gitu ya, bukan rasa. Tapi ternyata yang namanya balancing itu seringkali jatuhnya jadi kerasa gitu. Nah ini yang saya juga minta maaf sama teman-teman. Jika Anda merasa punya fakta lain, tolong ungkap supaya saya juga boleh belajar juga gitu ya. Jadi basis profesi dokter itu kan sebenarnya sesuai atau equal antara tujuan bisnis sama manajemen. Jadi dokter itu kalau dia melakukan praktek sebenarnya dia juga ada tujuan, ada manajemennya juga. Kan ada clinical pathway dan seterusnya. Dari cara dia membuat diagnosa, menyusun sebuah diagnosa kerja aja, itu tuh ada manajemennya menurut saya. Jadi menyembuhkan saja tanpa memikirkan manajemennya, menurut saya kalau cuma menyembuhkan saja jadinya kayak dukun gitu ya. Kalau dokter enggak gitu loh, ada basis pengetahuannya, jadi ada manajemennya gitu. Nah, kenapa dokter juga tidak mengembangkan kemampuan manajemennya itu ke hal-hal yang lain? Kenapa mau fokusnya cuma mau di practicing aja gitu? Jadi itu adalah challenge. Jadi kalau ditanya gimana membalanskannya, ya menurut saya gunakan saja pengetahuan selama kita belajar di kedokteran antara memutuskan sama menyiapkan manajemen itu gitu. Selama dia bisa melakukan apapun di luar praktisinya, dia tetap akan dipanggil dokter. Nah, jadi kalau sekarang dia sudah terlanjur masuk ke dunia manajemen, dia dipanggil dokter, dia nggak bisa perform, ya menurut saya dodol. Dokter sudah terbiasa di manajemen, misalnya jadi kepala rumah sakit atau kepala unit tertentu, lalu dia merasa tidak pernah praktek, dipanggil untuk melakukan pertolongan CPR, dia nggak bisa. Wah itu dokternya jadi hilang gitu, dia tidak layak lagi dipanggil dokter. Nah ini kan mesti dibalance. Jadi kalau saya harus belajar melakukan tindakan manajemen, tapi saya melupakan pekerjaan fungsi saya sebagai dokter, ya salah juga gitu loh. Tapi kalau saya
hanya fokus di fungsi praktek saja gitu, tanpa saya mengembangkan kemampuan manajemen misalnya, ya saya hanya akan ada menjadi hero di dalam ruang praktek. Dan itu akan susah buat mengembangkan medipreneur. Jadi memang harus tetap catch up ya dengan perkembangan keilmuan tentunya dan menjaga keterampilan klinis itu agar. Dan buat dokter itu opportunity-nya itu unlimited. Bahkan kalau dia menekuni dunia praktek spesialistik, suatu saat dia akan perlu mengembangkan dunia manajemen. Karena kalau dia praktek terus, waktunya akan habis gitu. Kalau dia praktek terus, kapan dia meng-grooming suksesornya? Kalau dia tidak meng-grooming suksesornya, kapan Indonesia mau punya banyak dokter-dokter yang bisa handle penyakit-penyakit yang dia tekuni? Sehingga dok mungkin berkaitan lagi dengan topik kita hari ini, menurut dokter sendiri apa makna dari kalimat dari nurani menjadi solusi bagi dokter? Ya, kalau saya kembalikan lagi. Saya dokter, bisakah saya menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang saya pelajari dari etika kedokteran, di mana di situ ada nurani gitu, untuk berkembang kepada mengupayakan sesuatu. Bukan berkembang untuk mengeluhkan sesuatu. Kan tadinya solusi kan? Ya. Jadi suatu ketika saya menemani ibu saya untuk berobat. Saya melihat ada sebuah opportunity untuk bisa melihat rumah sakit di luar negeri. Nah ternyata rumah sakit itu ngantri. Antriannya sama antrian BPJS. Di kita nih. Tapi di dalam antrian itu ternyata ada orang-orang lain yang melakukan sebuah solusi. Saya mikir awalnya saya bilang, sama aja nih sama BPJS kita ngantri gitu. Tapi orang itu tidak melihat itu. Yang dia lihat adalah opportunity. Apa opportunity-nya? Dia bantu orang itu. Gitu. Jadi ketika orang itu mau ngantri, dia bilang, silahkan antri di sini. Kelihatannya panjang, tapi proses antrinya sebentar. Jadi itu saja sudah membantu. Artinya kan solusi. Nah itu yang tadi saya bilang, alih-alih kita mengedepankan keluhan, kalau kita bisa lihat, ini adalah sebuah kesempatan untuk memberikan sebuah solusi. Solusinya apa dalam hal antrian itu? Ya bantu orang. Upaya membantu orang, kalau case-nya lebih dari satu, maka dia jadi agensi. Kalau agensi kan berarti dia bisa dapat income dari orang yang dibantu. So, kenapa kita harus mengedepankan keluhan atas sebuah masalah? Lebih baik kita mencoba, ini masalah yang saya bisa carikan solusi. Jadi itu tadi ya, mengubah keprihatinan atau bahkan keluhan, keresahan itu bisa menjadi inovasi dalam layanan gitu ya dok. Nah mungkin dokter pribadi karena sudah memiliki yayasan, tentunya adakah pilar utama atau prinsip yang selalu dokter pegang dalam menjalankan usaha berbasis kesehatan, dan juga apa yang membuat usaha kesehatan itu bisa terus berkelanjutan dok? Saya nggak terlalu pikir itu sebuah pilar, cuman kalau kita memang ingin melakukan sesuatu yang di luar dari dunia praktis kedokteran, ya saya pikir saya mesti punya kecerdasan yang cukup lah gitu ya. Dan karena tadi ujung-ujungnya adalah entrepreneurship, ya saya harus bisa memikirkan saya bisa cukup sejahtera dari situ. Dan untuk bisa diakui oleh pengguna bahwa pengguna itu bisa mensejahterakan saya mesti punya kecakapan untuk itu. Nah, sekarang saya kasih contoh. Menjadi dokter saya akan dipersif sebagai orang yang cerdas.
sekolah 6 tahun atau 7 tahun, saya masih 7 tahun, paling lama di antara sarjana-sarjana lain. Kalau saya masuk ke dunia praktek saja mungkin saya bisa sejahtera, tapi kalau saya masuk ke dunia korporasi, mau nggak tuh si korporat itu memberikan kesejahteraan kepada saya? Kecakapan apa yang saya mesti punya? Tentu saja harus ada tambahan, nggak bisa cuman sebagai seorang dokter praktek. Karena manajemen harus dikembangkan. Berkomunikasi dengan VP versus dengan anggota SPSI jelas berbeda gitu. Ini salah satu contoh, saya kasih contoh. Kalau sama VP, saya mau usulin vaksinasi flu misalnya. Saya bilang, bos, ini akan menurunkan angka kesakitan 42%. Jadi absentisme itu akan menurun. Produktivitas akan dipertahankan. Dan kita masih bisa hemat. Yang dihemat dari mana? Dari overtime bisa dihemat gara-gara cuma kasih vaksinasi gitu. Tapi kalau saya ngomong sama-sama kata-katanya hemat sama SPSI, salah. Kenapa? SPSI bisa bilang, mana sisa hematnya? Saya dikasih dong. Karena buat teman-teman SPSI cuma ada satu kata, more. Kalau buat manajemen cuma ada satu kata, save. Tujuannya beda. Nah, kita sebagai dokter harus punya capability untuk membuat sebuah kalimat. Jadi apa dong kalimat buat teman-teman SPSI? Saya bilang begini, kamu kalau nggak sakit-sakit, itu kamu dapat bonus premi produksi. Memang di dunia korporasi ada untuk mengimbus atau mengindus orang mau kerja lebih gitu ya. Ada premi produksi. Kalau kamu sakit, kamu nggak dapat premi produksi. Kamu cuma dapat gaji pokok aja. Ini kan menguntungkan gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana keterampilan berkomunikasi kepada dua pihak yang berbeda untuk tujuan yang sama. Itu harus dicarikan kalimatnya. Diksinya harus dipilih. Untuk bisa melakukan itu, dokter di perusahaan kan berarti harus kenal sama manajemen. Mengenal bahwa bahasa manajemen itu saving gitu. Dan juga harus kenal sama teman-teman SPSI. Bahwa teman-teman SPSI itu perlunya kalimatnya itu atau katanya itu more gitu. Bagaimana saya bisa mengembangkan keterampilan itu kalau saya dipasung di dalam ruang praktek? Dan ini seringkali menjadi keluhan buat dokter-dokter. Saya nggak boleh melakukan sesuatu di luar ruang praktek karena manajemen bilang kamu cuma ada kerjanya di ruang praktek gitu. Kamu cuma ngobatin orang. Ya, kalau kita ngelihatnya itu sebagai keluhan ya we do nothing, only practicing. Itu yang saya bilang, dokter-dokter bisa nggak keluar dari itu. Jangan sampai dia terjebak cuma pekerjaan fungsi dokternya aja. Jadi memang perlu cerdas dan cakap dalam berbagai bidang tentunya ya dok untuk bisa mengembangkan usaha. Untuk bisa mengembangkan kesejahteraan. Usaha dokter nggak sejahtera, menurut saya belum. Jadi tetap seorang dokter, medipreneur, itu harus punya orientasi yang juga mensejahterakan. Itu juga tuh berhubungan dengan pertanyaan saya berikutnya dok. Cara kita bisa melihat peluang yang tentunya bernilai sosial, tapi juga kemudian layak secara bisnis dalam artian mensejahterakan tadi dok, bagaimana dok? Berani nggak sekarang lulus dokter, saya mau menjadi klinik owner. Primary care itu, apalagi di zaman BPJS, klinik Pratama itu kan sebuah kebutuhan. Belum lagi kapitasinya misalnya. Itu adalah sebuah income. Berani nggak? Saya sekarang punya satu klinik, tapi dalam waktu 10 tahun saya punya 10 klinik. Kenapa klinik-klinik ini akan diperlukan? Karena jumlah populasinya makin lama makin banyak. Jadi kalau nanti harus menjawab pertanyaan tadi, bagaimana melihat peluang? Menjadi seorang dokter itu peluangnya besar. Mau nggak nekuninnya gitu loh. Karena kalau kita punya klinik, itu ternyata nggak bisa ditinggal sewaktu-waktu, itu nggak bisa karena orang butuh menaruh kepercayaan dulu kan.
Sekarang udah punya klinik. Orang mulai berpikir, bukan orang mulai berpikir, orang mulai ada kebutuhan. Ini oma saya, nenek saya, kalau dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit, repot. Bisa nggak sekarang layanan dibawa ke rumah? Ada lagi kan, varian home care misalnya. Kok nggak ada ya? Sebuah klinik yang menjalani layanan home care, gue maulah. Bayangin sekarang kalau saya menjadi owner klinik, saya mempekerjakan dokter-dokter, saya mempekerjakan perawat-perawat, saya mempekerjakan orang-orang yang non kesehatan misalnya, seorang caregiver misalnya. Itu kan Anda sudah menciptakan opportunity pekerjaan buat orang banyak. Mulia kan? Yang lain misalnya, oke, sekarang saya sudah punya 10. Ada orang-orang yang pengen punya klinik yang sama. Ya saya boleh dong memberikan konsultasi manajemen kepada orang-orang yang mau bertumbuh dan berkembang. Masih banyak lagi, tapi kembali lagi dokter udah jadi apapun tetap dipanggil dokter. Kalau dia nggak bisa emergency, repot. Jadi kalau peluang justru memang sudah banyak, asal kita mau menekuninya ya dok. Betul sekali. Jadi kalau dokter saya cuman mau kerja aja, ada uang tunggu, udah, itu susah itu kalau gitu. Karena dia tidak melihat sebuah opportunity yang lain. Tapi kalau dia masih bisa melihat opportunity dari orang yang saya rekrut aja, kemudian orang ini harus diajarin, kan saya bisa buka training misalnya. Sekarang saya ternyata permintaan untuk oma opa dirawat di rumah banyak, berarti saya mesti bikin training buat calon caregiver gitu. Bahwa sekarang caregiver bukan menjadi aspirasi orang banyak, ya saya mesti cari cara untuk itu. Itu tadi mungkin yang menjadi pesan juga buat saya dok ya. Nah mungkin ini sudah masuk ke bagian terakhirnya, bagaimana nih pesan dokter untuk tenaga medis, mahasiswa kesehatan, orang-orang muda yang ingin menjadi medipreneur, mungkin dari langkah awal yang realistisnya, kemudian membangun mentalitas dalam berwirausaha, baik dari problem solving dan leadershipnya, atau pesan dan motivasi lainnya untuk teman-teman tenaga kesehatan lain. Gimana mengawalinya? Yang paling gampang nih, selama jadi mahasiswa fakultas kedokteran, cari opportunity untuk bisa generating income. Apapun bentuknya. Saya cerita waktu zaman saya nih. Waktu zaman saya itu semua orang butuh buku. Kalau nggak ada buku mahal, paling dicari stensilan. Jadi, apa yang saya lakukan, saya baca buku, besok topiknya tentang anak, topiknya ini saya baca, saya terjemahin, saya ketik, saya stensil. Dulu zamannya masih stensil. Taruh di meja, laku. Itu menghasilkan uang. Nah, tapi teman saya, karena dia sukanya ngajar, dia ngajar di SMA. Bimbingan buat anak-anak yang pengen masuk dunia kedokteran. So whatsoever, selama dalam proses pendidikan, bisa nggak mencari opportunity untuk men-generate income. Jadi saya ingin encourage juga teman-teman yang masih sekarang sekolah, pengen belajar menjadi hostnya sebuah podcast, lakukan dari sejak mahasiswa gitu. Buat mereka yang suka nulis, dia bisa bikin storytelling. Lalu buat video sekarang udah lebih gampang. Whatsoever it is, kalau bisa men-generate income, lakukan. Itu cara shortcut. Jadi waktu nanti lulus, nggak mencoba mencari-cari gitu ya. Gimana saya bisa masuk ke intensi itu kalau kita tidak mengembangkan proaktifness, mengembangkan prakarsa. Kita cuma ikutin sesuai dengan alur aja, ya kita nggak akan kepikiran itu. Kita bertanya, ini saya bisa lakukan apa? Itu adalah sebuah tindakan proaktif. Tapi kalau I just follow the rule, ya sudah, itu flowing aja gitu. Memang selalu ada filosofi air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi ikut seperti filosofi air. Tapi
dalam dunia manajemen, air itu bisa di-manage untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Untuk memanage itu kan saya mesti mikir, gimana ya supaya caranya pada waktu musim hujan air ini saya masih bisa simpan. Tapi pada waktu musim kering saya masih menggunakan air yang saya simpan. Itu namanya memanage. Jadi bukan just flowing like a river, enggak gitu. Itu membutuhkan sebuah proactiveness. Nah, kita baru akan bisa berpikir proaktif kalau kita punya purpose. Nah, kita ikut fakultas kedokteran, purpose-nya cuma ikut-ikutan. Nah, susah. Kita udah lulus, tapi kemudian saya hanya ingin praktek saja. Itu juga susah. Kita nggak punya purpose, kita nggak menentukan 5 tahun, 10 tahun saya mau ini gitu. Itu susah. Jadi orang-orang yang punya why, mengapa untuk melakukan itu, dia akan bisa melakukan itu dengan semua cara, bahkan cara yang menyakitkan. Kenapa dia punya purpose? Kalau dia punya purpose, mau naik gunung, mau turun lembah, mau nyebrang sungai, mau kena duri, dia akan terus jalanin. Nah, cobalah mulai dari sekarang berpikir, saya punya purpose apa ya? Selama kita bisa mendedahkan why I have to live, maka kita bisa melakukan segala sesuatu, bahkan dengan kepedihan yang sangat. Begitulah survival. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih dokter. Jadi kalau yang saya catat tadi itu adalah untuk menemukan purpose-nya, kemudian melihat peluang dan menekuninya. Mungkin itu take home message untuk saya dan juga para sahabat Ikra Medical Podcast. Nah, dokter mungkin terima kasih sekali untuk pesan motivasinya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi saya dan juga bagi sahabat Ikra Medical Podcast yang menonton. Mungkin kita sudah sampai pada akhir dari podcastnya. Sekali lagi terima kasih dok, dan terima kasih juga sahabat Ikra Medical Podcast yang sudah menyaksikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.